lagi dengan saya, Dia Eka Puspitasari, JKT Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Kali ini kita akan melakukan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademis merupakan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Rangkaian ini memiliki 3 tahap: pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Assalamualaikum Ustazah Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Gimana Ustazah Nurul kabarnya juga? Alhamdulillah. Hari ini kita bajunya sama ya? Iya, kan harinya sama ya. Oh iya, harinya sama. Ustazah, ini saya kan besok ada praktikum dengan Besok. anak-anak. Praktikumnya tentang fluidastatis. Iya. Kira-kira apa yang bisa dibantu dari apa tujuan pembelajaran dari fluidastatis itu kira-kira? Kami itu pengennya menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam menyelesaikan masalah. Menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini proses pembelajarannya itu akan dilakukan dalam bentuk apa? Kalau yang modelnya penerapan seperti ini, kalau menurut panjenengan? Kalau kemarin sebenarnya itu sudah diberikan materinya Ustazah. Nah, besok itu rencananya penerapan secara langsung, yaitu dengan percobaan. Jadi anak-anak praktek langsung, yaitu untuk mengukur massa jenis zat cairnya, sama membuktikan proses yang hukum Archimedes yang melayang, mengapung, dan tenggelam. Oke, kalau seperti itu menghitung massa jenis dan membuktikan Archimedes. Nah, dalam hal ini, dalam proses praktikumnya, kira-kira Ustazah Nurul itu merasakan kesulitan di mana? Kira-kira? Kesulitan saya tuh mungkin lebih karena ini praktikum ya Ustazah. Jadi kayak gimana mengkondisikan santri agar tidak begitu, karena terlihat seperti kayak terlalu bebas karena praktikum. Gimana caranya biar mereka itu nggak crowded, nggak rame sendiri atau nggak rame sendiri. Jadi intinya di fokus sama pengelolaan. Intinya bagaimana mengelola santri. Iya, gitu, mengelola maksudnya. kelasnya. Oh gitu. Nah, kalau menurut Ustazah Nurul nih, yang namanya mengelola berarti kira-kira gurunya harus ngapain ya? Kira-kira nih kelas seperti apa sih yang diinginkan, yang dibayangkan, sampean bayangkan kelas seperti apa sih yang terkelola dengan baik itu? Kalau di pikiran saya itu yang anak-anak itu bisa melakukan dengan tertib, paham, dan fokus grupnya masing-masing gitu. Saya sih mungkin nanti lebih ke akan mendatangin tiap kelompoknya. Itu menurut saya gimana, maksudnya efisienkah dengan mendatangi kelompok-kelompok atau hanya fokus di depan? Tapi kalau pandangan saya itu mendatangin satu kelompok. Jadi kalau menurut jenengan namanya kelas yang efektif, yang rapi, efisien, itu yang tertib, paham, fokus gitu ya. Nah sekarang gini, untuk membuat anak-anak itu tertib, paham, fokus, kira-kira apa yang bisa membuat mereka tertarik? Oh, ini seru, menarik. Kira-kira menurut jenengan, kira-kira apa yang ini seru nih gitu dalam pembelajaran itu? Materinya menarik. Tapi karena kita percobaan, berarti percobaannya itu harus didesain sedemikian rupa sehingga membuat mereka menarik, tertarik. Bagus sekali, mendesain pembelajaran sedemikian rupa supaya mereka tertarik. Nah, ini kan sebenarnya sudah ketemu solusinya. Oh, berarti solusiku adalah mendesain percobaan yang menarik.
mendesain percobaan yang menarik. Nah, dalam mendesain percobaan yang menarik ini berarti apa kesulitannya jenengan terkait dengan ini? Apakah sudah tidak ada kesulitan ataukah masih ada ganjalan terkait dengan bagaimana desain yang menarik itu? Sudah ada bayangan sih Ustazah. Yang penting easy for me and easy for them. Seperti apa gambarannya kira-kira? Kalau yang mana yang masa jenis itu dan juga saya ada sesuai yang ada di lab juga. Karena ini masih yang fluida, yang statis, yang diam. Jadi di lab karena ada bejana berhubungan, mungkin nanti mereka ini diberikan berbagai macam cairan warna-warni sehingga mereka wah menarik ini. Loh, Ustazah, minyak beda ya sama air. Iya, warnanya udah beda, densitasnya berbeda. Bagus. Cairan ada minyak, air, kecap. Iya, kecap, sirup. Ya, itu untuk yang ini yang menghitung masa jenis cairan. Karena kita nggak tahu ya. Kalau yang pasti kita tahu kan air ya. Yang lain kan belum pasti. Terus kalau yang melayang-melayang kayaknya ini pakai telur, garam, air. Nanti mereka minta dijeplokin telur. Oke, dengan begitu besok pada saat observasi pembelajaran kira-kira bagian apa, part apa yang Ustazah itu ingin saya mengamati. Oh, saya ingin diamati di bagian ini supaya mendapatkan masukan perbaikan. Kira-kira di bagian apa ya? Kalau bagi saya di bagian awal pengantar ke percobaan. Jadi penjelasan saya ketika akan melakukan percobaan itu sudah betul apa harus ada perbaikan. Baik. Jadi besok saya mungkin akan fokus pada persepsinya ini ya. Ini apakah sudah sesuai begitu? Apa ada lagi yang ingin dikembangkan? Proses praktikumnya itu kira-kira pengkondisian saya udah benar atau apakah terlalu enjoy atau terlalu tegang? Kayaknya enjoy deh kalau saya. Ya Allah Ustaz. Iya. Butuh saran. Oke, baik. Jadi terkait dengan persepsi dan terkait dengan proses manajemen kelas itu ya. Iya. Oke, baik. Insya Allah kira-kira dari situ nanti strateginya akan dibuat yang tadi itu ya per kelompok-kelompok. Iya. Oke, baiklah. Insya Allah kita ketemu lagi besok di kelas ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan besok tidak ada halangan, lancar-lancar terus. Amin. Thank you Ustazah Sama-sama. for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra-observasi. Sekarang kita menuju ke observasi kelas. Pas kalian itu
Alhamdulillah. Nabi Khair. Mohon maaf, kemarin setelah pembelajaran saya harus segera meninggalkan tempat. Belum sempat kita ngobrol pasca observasi karena saya ada kelas. Iya. Ya, tidak jadi baru bisa ngobrol sekarang. Iya. Dimaklumi nggih. Iya. Nggih. Nah, ini alhamdulillah. Ini kan percakapan pasca pengamatan di kelas. Nah, pada saat itu Ustazah Nurul datang untuk meminta masukan terkait dengan pembelajaran di kelas. Kalau saya yang dari catatan saya itu ada dua area yang perlu dikembangkan terkait dengan bagaimana memberikan persepsi yang baik sama bagaimana mengelola kelas yang baik. Nah, mengelola kelas yang tertib gitu. Nah, kalau hasil dari kemarin proses pembelajaran itu menurut jenengan setelah kita coaching itu kira-kira ada perbaikan nggak dari dalam proses memberikan persepsinya itu? Alhamdulillah ada sih Ustazah perbaikan. Alhamdulillah lebih baik juga. Nah, kira-kira di mana titik lebih baiknya itu? Materinya ini maksudnya saya memberikan contoh percobaannya bagaimana, terus itu nanti termasuk di fisikanya di fluidanya itu di bagian yang mana. Jadi anak-anak oh ini gitu. Anak-anak oh ini Jadi langsung melakukan demonstrasi iya, maksudnya. demonstrasi ada demonstrasi. Jadi persepsinya itu sudah langsung dengan Demonstrasi. Oke, alhamdulillah. Kemudian terkait dengan kelasnya nih yang kemarin setelah dibuat kelompok-kelompok itu dibuat kelompok-kelompok, kemudian mereka diberi alat dan bahan sendiri ya kan kemarin ya panjenengan begitu. Kira-kira anaknya sudah merasa terasa lebih fokus atau enggak? Karena kita keterbatasan di cairannya terbatas, jadi kemarin ya mereka udah fokus satu kelompok, cuman ya harus maju ke depan untuk ambil cairan. Itu sih yang mungkin harus jadi catatan tersendiri. Iya. Tapi kalau overall sih alhamdulillah mereka sangat tertarik dengan percobaan tersebut. Jadinya bisa fokus dengan percobaan. Wah, gini ya saya malah coba-cobaan. Percobaannya jadi coba-cobaan. Ya, nyoba ini dimintanya ini malah mintanya ini. Maksudnya nambah-nambah. Baik, alhamdulillah. Berarti selain dua itu nih berarti ada hal lain lagi yang didapat malahan ya, ada malah di luar ekspektasi ya. Jadi murid lebih tertarik, tertantang gitu. Dan malah timbul banyak pertanyaan yang lebih ke realistis, like when we learn about ini Archimedes itu. Jadi mereka pertanyaan itu banyak, Ustazah kok bisa kapal nggak tenggelam, kapal selam gimana? Jadi pertanyaannya tuh lebih menarik mereka untuk ke arah realistis, gitu, yang besar-besar. Kiranya udah kayak Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Kalau dengan begitu, kalau sudah seperti itu, kira-kira tindak lanjutnya dengan misalnya apalagi yang ingin dikembangkan ya, gitu. Misalnya kalau dalam proses pembelajaran, untuk memberikan persepsi fokusnya kita pakai demonstrasi gitu misalnya. Kemudian untuk pengelolaan kelas karena praktikum bagus nih dibuat per kelompok, kemudian ada media-media tersendiri supaya lebih fokus. Nah, kira-kira kalau itu kan sudah menemukan solusi ya, sudah menemukan solusi trik lah untuk mengelola kelas. Kira-kira kalau sudah seperti ini, apalagi yang ingin dikembangkan? Tentang materi Pembelajaran, ini, tentang pembelajarannya, metode yang lain. Mungkin ada metode lain mungkin selain percobaan atau praktikum gitu. Kalau itu sih selain di kelas, selain praktikum, mungkin lebih ke ini berupa video. Kalau kita misal video pembelajaran, soalnya kalau dalam skala yang lebih besar kan mereka itu tadi kan gitu, percobaan yang skala kecil kita bisa can do it gitu. But kalau skala besar ya masa saya bawa kapal. Gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa memperlihatkan video proses
yang lebih realistis gimana Mm-mm. kapal itu. Contohnya itu tadi ya, Mm-mm. untuk keberlanjutannya gimana kapal itu bisa. Mungkin dari penjelasan mereka paham, cuman kalau kadang nggak semua anak itu bisa gitu. Bayangin loh. Kadang kalau saya gimana, ayo bayangin kapalnya gini. Mereka tuh akan bahkan mereka akan menyatakan bayangin ustazah kok dibayang-bayangin ya gitu. Jadinya ini tuh Oke. video about that gitu, Oke. prosesnya bisa Jadi, gini, berarti gitu, lebih penerapan next itu application. lebih ini ya apa namanya research terkait Iya. dengan video-video yang cocok ya Cocok untuk dulu. ya. Yang Kalau- kitanya nggak bisa mempraktikasinya langsung. Iya. Ya, insyaallah mudah-mudahan menjadi lebih apa itu namanya lebih berkembang proses pembelajarannya, lebih berkembang untuk gurunya juga, jadi gurunya jadi lebih ahli, lebih lincah, lebih kreatif dalam mengembangkan media-media pembelajaran begitu. Muridnya juga lebih antusias. Barakallah sudah nurut. Terima kasih Thank you banyak. juga Ustazah. Alhamdulillah, thank you for your suggestion, for your help, for your coaching. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Sampai bertemu pada aksi nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.